nampak dari setiap perbuatan kehidupan kita, sehingga Paulus katakan bahwa ada pokok roh, ya, kebaikan, kelemah lembutan, murah hati, sukacita dan sebagainya. Itu nampak dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Nah, Bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, kalau kita semua meyakini bahwa kita memiliki roh yang sama dalam pribadi setiap orang percaya, maka tidak hanya batas di situ, tetapi setiap orang yang meyakini bahwa dalam dirinya ada roh, di situ juga ada karunia roh. Ada karunia roh. Karunia roh yang Tuhan berikan kepada setiap orang di dalam diri pribadinya, dalam pemahaman kita sebagai orang-orang Kristen, orang percaya, bahwa itu merupakan satu anugerah spiritual, ya, satu daya dorong dalam diri kita, ya, satu semangat dalam diri kita untuk bisa melakukan sesuatu yang berarti dan berguna bagi Tuhan. Karena itu, Bapak dan saudara-saudara sekalian, hari ini kita bicara tentang karunia roh untuk melayani sebagai persekutuan. Kenapa kita harus merenungkan bagian ini, Bapak dan saudara-saudara sekalian? Karena di zaman di saat sekarang ini, berbagai karunia roh yang ada dalam gereja, jemaat, seringkali itu bukan menjadi satu kekayaan atau satu hal yang baik, tetapi terkadang terjadi konflik. Ya, ada silih paham, ada perdebatan tentang karunia ini yang berasal dari roh Tuhan, ini berasal dari roh halus, roh yang lain. Ya, tetapi kita tidak bisa serta-merta menghakimi itu karena kita juga tidak tahu. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, dalam bacaan firman Tuhan hari ini, sore hari ini dalam pertama Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. Paulus mengingatkan jemaat di kota Korintus tentang bahaya perpecahan. Kita baca dalam bagian awal pasal 1 ayat 10 sampai 17. Rupa-rupanya Bapak dan saudara-saudaraku, sedang terjadi perbedaan pendapat atau pemahaman di jemaat mula-mula di Korintus tentang karunia roh. Mereka berdebat, mereka juga bingung. Yang satu diberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, terus ada lagi berkata dengan pengetahuan, dengan iman, menyembuhkan, mengadakan mujizat, bernubuat, dengan bahasa roh. Dong bingung. Ini yang berhikmat, dia omong roh yang mana? Yang berpengetahuan ini dia omong roh yang mana? Yang berbahasa roh ini bahasa roh yang mana? Yang bernubuat ini pak roh yang mana? Yang melakukan mujizat ini roh yang mana? Terjadi sedikit kekacauan, ya, di tengah-tengah jemaat ini. Mereka ada dalam kebingungan, mereka ada dalam perdebatan itu oleh karena mereka merasa bahwa mereka masing-masing telah menerima akan kasih karunia Allah dan dinyatakan lewat setiap karunia roh yang ada dalam diri mereka untuk mereka lakukan itu, mereka kerjakan itu dalam persekutuan jemaat. Itu hal yang baik. Tetapi terjadi perbedaan pemahaman di antara mereka. Rupa-rupa karunia ini, rupa-rupa pelayanan ini, banyak ini. Ini sumbernya asalnya dari mana? Karena mampu jemaat baru, jemaat mula-mula dari wajar. Paulus melihat akan hal itu, maka dia mengingatkan kepada jemaat Korintus. Apalagi bahwa konteks Korintus awal mula ini bukan hanya saja ajaran Paulus tentang kekristenan, tentang Injil, tentang Yesus Kristus, tetapi mereka di sekitar mereka juga ada ajaran-ajaran, ada filsafat-filsafat yang berkembang waktu itu, gnostik dan lain-lain, mempengaruhi pengajaran kekristenan. Jadi mereka juga bingung. Ya. Ini
Kami dengar Paulus bilang Tuhan Yesus mati bangkit dan untuk menyelamatkan manusia. Tetapi ada pemahaman, ada ajaran lain yang bilang tidak ada yang kita kurang mati. Nah, ini hal contoh-contoh seperti ini yang membuat mereka berada dalam kebingungan. Karena itu Bapak Mama dan saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus kasih ingat mereka bahwa ada rupa-rupa karunia di dalam jemaat. Tetapi kamu harus yakini, kamu harus percaya bahwa ini hanya berasal dari satu, yaitu satu roh. Tidak ada roh yang lain. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Tidak ada roh yang lain, itu roh Tuhan. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, untuk Tuhan Allah. Itu saja. Dengan tegas kamu sampaikan ini kepada jemaat di Korintus, supaya mereka menyadari dan mereka dapat melakukan apa yang telah Allah nyatakan dalam diri mereka, yaitu karunia-karunia itu. Karena bagaimana jemaat mau bertumbuh secara baik dan berkembang kalau mereka berdebat terus? Mereka ada dalam perselisihan terus. Tentunya mereka harus ada dalam pemahaman bahwa ada rupa-rupa karunia, tetapi semuanya itu ada dalam satu, yaitu satu roh. Ada bermacam-macam karunia, tetapi hanya ada satu, yaitu satu roh yang menganugerahkan itu kepada mereka. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, Paulus kasih ingat mereka rupa-rupa karunia yang dimaksudkan oleh Paulus. Bagian yang kita baca ini saya catat ada 9. Yang pertama, kepada yang seorang dikaruniakan untuk berkata-kata dengan hikmat. Kemudian berkata-kata dengan pengetahuan. Kemudian memberikan iman. Kemudian karunia untuk menyembuhkan. Karunia untuk mengadakan mujizat. Karunia untuk bernubuat. Karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Karunia berkata-kata dengan bahasa roh, dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Coba mau bayangkan saja ini satu perbedaan rupa-rupa yang sangat luar biasa. Kalau masing-masing pertahankan dia punya apa jadinya sudah. Kalau masing-masing dibilang ini saya punya roh yang berasal dari Tuhan, yang bikin mujizat itu ada pakai-pakai. Begitu ya, dan ada pakai-pakai itu dia bukan pakai berasal dari betul, itu kuasa lain. Dia pakai kuasa lain, makanya dia bisa bikin mujizat. Jangan sampai ternyata dituduh menggunakan kuasa lain, padahal betul dia mendapatkan karunia roh untuk melakukan mujizat. Ini juga soal. Karena itu Bapak dan saudara-saudara, pada bagian terakhir ini Paulus menyatakan semua itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Allah berkehendak untuk nyatakan itu kepada setiap orang. Intinya setiap orang ada dalam pertobatan dan kerendahan diri, dalam kemauan untuk melayani Tuhan, kesetiaan. Pasti Tuhan akan berikan dia sesuatu. Tidak mungkin kita setia dengan Tuhan dan tidak ada sesuatu yang berubah dalam diri kita. Saya tidak percaya. Pak Mama sedikit saya ini waktu awal kuliah, saya ini menyanyi suara sangat terlalu parah. Ini waktu kuliah orang latihan paduan suara saya tidak mau ikut karena saya malas. Ini do re mi fa sol segala macam saya pusing. Saya tidak hobi memang. Jadi memang untuk suara tidak terlalu bagus. Sampai ada satu kejadian waktu di Kadis di Kolana, Alor Timur. Waktu itu penatua pimpin kebaktian. Kita di kampung ya seperti itu sudah, penatua pimpin kebaktian. Dia sudah mempersiapkan khotbah. Pas kita mulai kebaktian pagi, dia datang tanya, Bapak Fik, coba lihat ini lagu dulu. Saya dalam hati, saya bilang mati sudah saya. Lagu jemaat nomor 3 baik, itu gampang. Kami puji dengan riang selesai. Bapak tua ada tes dulu yang 200 lebih tinggi, itu galau. Kan kita sering menyanyi itu kalau aparatusan itu agak gampang ya, kalau macam
Tapi kalau 200-an ke sana itu ya yang mengerti not itu dia tahu, tapi yang gelap sudah gelap sudah. Jadi datang dikasih, saya bilang, Bapak, aduh, saya tidak umum bilang, saya tidak tahu. Saya bilang, Bapak itu nyanyian apa, kirim jemaat. Jadi saya bilang, Bapak ditanya jemaat, karena itu bukan kirim vikaris. Bapak mau marah, nanti perasaan mungkin, jadi yang balik badan sudah senyum, sudah ngomong apa-apa. Dari situ saya merenungkan bahwa memang saya punya kelemahan, kekurangan di situ. Ya, ini untuk orang-orang muda, pasti kita ada keterbatasan. Tetapi kalau kita mau, pasti bisa. Ya. Setelah itu saya berupaya untuk, ya tidak rutin juga, tapi dalam diri saya bilang saya harus berusaha untuk minimal satu suara yang baik sedikit dulu. Ya, terkadang pimpin apa kebaktian menyanyi lagu di jemaat di sini baik, ada song leader bagus-bagus, ada organ bagus-bagus. Kami di desa di kampung ini yang berdiri di atas kan sudah. Tak salah untuk solo sendiri di situ sudah. Nah, itu yang celaka. Kalau yang kenal suara baik, puji Tuhan, haleluya. Tapi karena saya yang masalah yang pertama itu biasa semua tahu, tapi masalah yang kedua tiga itu aduh, itu dia sumber diri, tidak kan? Ya. Apa yang mau saya katakan tentang pengalaman pribadi saya bagi kita? Walaupun kita ada dalam keterbatasan dalam kelemahan, tetapi kalau kita mau, ya pasti kita akan diberikan oleh Tuhan sesuatu yang baik. Ya, dari puji Tuhan bukan sekarang saya bilang satu suara terlalu baik, tidak. Tapi saya rasa suara baik, saya rasa. Belum tentu orang lain rasa dan sampai bilang masih mirip. Ya, tapi saya rasa suara baik. Ya, ini perlu kita pahami dalam diri kita bahwa roh dalam diri kita ada satu kekuatan anugerah spiritual yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa berbuat dan melakukan sesuatu bagi Tuhan. Apalagi kita orang-orang muda dalam masa muda, seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup, pergaulan. Ya, salah-salah melangkah pasti, ya kita akan salah jalan. Ya. Tetapi kalau kita mau menyadari bahwa dalam diri saya sebagai orang muda, sebagai pemuda gereja, sebagai jemaat, saya harus berbuat sesuatu, saya harus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Karena apa artinya masa muda kalau tidak berarti bagi Tuhan? Begitu ya orang-orang muda. Ya. Dan kita juga sebagai jemaat, sebagai orang tua dalam kehidupan kita, apa gunanya kita sebagai jemaat? Tetapi kita membiarkan roh yang ada dalam diri kita, sehingga kita tidak melakukan sesuatu. Bukan hanya sebagai pendeta, penatua, diaken, pengajar, song leader, lain-lain, tapi jemaat juga. Ya, karena ini semua ada karena ada jemaat, begitu ya. Nah, kalau jemaat tidak ada, nah kami di sini mau ngomong dengan siapa? Ya, mau menyanyi untuk siapa ya? Untuk Tuhan. Tapi dalam konteks persekutuan, kebersamaan antara pelayan dan jemaat. Kita melakukan memberi diri melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita. Ya, Tuhan akan memampukan kita untuk kita bisa menjadi sesuatu untuk melayani sebagai persekutuan. Nah, Bapak dan saudara-saudaraku sekalian, kita kembali pada bagian kita bacaan kita hari ini. Paulus mengingatkan mereka tentang beda-beda karunia itu, tetapi semuanya ada dalam satu kesatuan roh. Satu kesatuan roh yang Paulus kasih ingat mereka supaya mereka sadar akan karunia yang berbeda-beda itu dan berasal dari roh yang sama, untuk tidak menimbulkan atau terjadinya perdebatan dan juga perpecahan di tengah-tengah jemaat. Tujuannya supaya mereka tetap hidup sebagai persekutuan orang-orang percaya. Tetapi yang harus diingat oleh jemaat Korintus bahwa ketika mereka ada dalam berbagai karunia itu intinya jangan ada roh kesombongan. Karena itu roh lain lagi sudah itu. Ya, itu bukan roh Tuhan lagi. Itu mungkin berasal dari roh halus yang tadi. Itu roh dari mana? Ya, roh kesombongan, roh angkuh. Ya, atau orang Kupang bilang roh makam puji. Yo, artinya jangan tahu lele, pas-pas. Itu sampai kau anggap orang lain soal. Di dunia ini hanya saya dan saya. Yang lain tidak ada arti apa-apa. Tidak begitu. Dalam menjalani kehidupan bersama, harus mengingatkan jemaat itu supaya mereka harus berhati-hati.
berhadapan dengan berbagai macam-macam karunia ini supaya mereka jangan salah paham atau istilah anak-anak muda sekarang yang gagal paham tentang kekristenan atau tentang kebenaran. Di awal tadi Paulus bilang, aku supaya kamu mengetahui kebenaran, supaya kamu jangan gagal paham, supaya mereka memahami tentang kebenaran roh itu. Nah, Bapak Mama dan saudara-saudara sekalian, dari bagian firman Tuhan ini apa yang dapat saya dan saudara kita maknai dan kita renungkan dalam kehidupan kita hari ini sebagai jemaat yang ada di Alpha Omega Labat. Tadi konteks Korintus ya, sekarang jemaat yang ada di Alpha Omega Labat. Kita semua diberikan tugas tanggung jawab untuk ada dalam pelayanan gereja, dan itu semua kita yakini dan kita percaya bahwa berasal dari satu. Ya, itu pasti ada apa? Ya, itu Ibu Guru Sekolah Minggu, terima kasih sebagai anak-anak satu roh ya. Satu roh dan satu Tuhan. Ya, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Kita harus menyadari bahwa gereja persekutuan orang-orang percaya dibentuk, dicurahkan oleh Roh Kudus untuk mengukuhkan, untuk menguatkan kita dalam pelayanan. Tetapi kita juga harus sadari betul bahwa dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan gereja di konteks hidup kita hari ini ada perbedaan juga. Kalau kita baca di masa-masa pelayanan Paulus, mungkin jabatan organisasi belum ada, belum ada ketua majelis, belum ada wakil ketua, UPP, BPP yang ada dengan ketua diaken pengajar, itu suara berdulu. Nah, dari masa pemberitaan Paulus itu suara. Di hari ini kita ada dalam jabatan-jabatan sebagai jabatan organisasi majelis harian, jabatan organisasi unit-unit pembantu pelayanan, badan pembantu pelayanan, hostel, tata usaha dan sebagainya. Dan kita sebagai jemaat. Tetapi kita perlu hati-hati, kita perlu waspada bahwa kadang-kadang seringkali ini terjadi tersinggung. Ya, satu mulai darah naik, darah tinggi, darah stop, ya, tensi itu sudah harus level. Kenapa? Ada marah-marah. Itulah berhenti sudah. Ya, karena pemicu darah tinggi ini salah satu marah ya. Makan mie itu saya rasa kedua ketiga mungkin. Tapi marah-marah itu pemicu berat. Tiba-tiba saja langsung stroke, stres, stroke dan ya stop. 3S. Dan hati-hati. Ya. Ada perbedaan-perbedaan dalam berbagai pelayanan. Kita harus bisa menyadari itu dan meyakini itu bahwa Tuhan bagi saya untuk melayani dalam kebersamaan ini berhadapan dengan banyak orang. Karena kadang-kadang kita juga berhadapan dengan banyak orang sebagai jemaat, sebagai majelis juga ada yang berkata-kata dengan hikmat. Ya. Ada juga tokoh-tokoh jemaat mereka berbicara dengan hikmat. Ada juga yang jemaat berbicara dengan pengetahuan yang mereka tahu, kemampuan mereka. Ada juga yang bisa menyembuhkan. Ada juga yang mungkin bisa melakukan mujizat. Ada juga yang mungkin bisa berbahasa roh. Ya, kalau itu dalam diri seorang pendeta ada, ini semua berarti juga. Tidak bisa dalam satu orang ini. Ya memang ada talenta dan karunia, tapi kita paham kalau ini 99 ada di satu diri orang ini, itu semua nanti dia yang saya ini pukul dada, pukul pelan-pelan nanti bapak. Saya ini yang ya. Ada karena kita begitu, untung saya lah. Kalau tidak mungkin tidak jadi. Itu semua karena saya yang apa, yang seterusnya. Saya yang tinggi, saya yang takut, saya yang buat, saya yang bikin, saya yang tahu, saya yang ngomong. Mati sesudah. Ya. Orang lain itu tidak yang, dia yang sendiri yang, saya yang. Nah. Saya punya bayi nenek yang bikin itu. Lalu yang bilang saya ini sekarang berbikin apa? Ya. Artinya kita tidak merasa diri kita penting sendiri, tetapi dalam sebuah kebersamaan, dalam sebuah pelayanan, yang lain juga penting. Yang lain juga penting. Bapak bayangkan sampai di gereja tidak ada poster, coba.
Ini hari majelis yang bilang kami bertugas itu pegang Alkitab, melayani firman Tuhan. Suruh kami satu gereja buat begitu ya. Artinya ini Tuhan tempatkan kita pada posisi masing-masing untuk kita melayani. Bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk angkuh diri dan menganggap yang lain itu tidak berarti apa-apa. Bapak dan saudara-saudara sekalian, karena itu dalam menjalani kehidupan persekutuan ini sebagai gereja, harus ada dalam diri kita bahwa kita semua diberikan karunia, kita semua diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk ada dalam kepemimpinan untuk melayani sesama, untuk melayani. Dan kita pasti juga berbeda-beda dalam punya kemampuan, dan kita pakai itu untuk melayani Tuhan. Hal yang berikut Bapak Mama dan saudara-saudara sekalian yang dapat kita maknai dari firman Tuhan hari ini adalah bagaimana kita dapat melihat berbagai karunia-karunia roh yang ada di tengah-tengah jemaat, dan kita jangan saling menyalahkan. Jangan saling menyalahkan. Karena kadang-kadang ada satu, seperti saya nyelawat sini dulu setahun untuk menyelawat ini ada apa namanya persekutuan doa, ada diri doa dan doa pertemuan yang kita jemaat biasa datang untuk doa pergumulan beban-beban hidup kita. Tetapi ada yang bilang itu betul kosong itu. Hai, aku ngomong betul kosong itu ada buat apa? Ya, pasti ada yang begitu. Kalau tidak ada, baik sudah. Ya, kalau tidak ada, bersyukur. Kita yakin bahwa itu semua berasal dari Roh yang sama. Karena jangan sampai karunia-karunia roh yang ada ini menimbulkan perpecahan dan kita saling menyalahkan dan menuduh. Sakit sedikit, kaki kerantuk sedikit, luka bengkak, segala macam sakit mulai. Orang yang membuat apa? Ya. Kita mulai menuduh sana sini. Ya. Itu bukan roh Tuhan lagi, tapi roh. Nah, Mama jawab sudah. Roh apa? Selain roh Tuhan, roh apa lagi yang dia? Itu surasi kita dan sudah mulai omong sana sini sembarang. Itu roh omong sembarang gitu. Kita berhadapan dengan berbagai perbedaan-perbedaan ini. Kita harus melihat ini sebagai satu kekayaan yang Tuhan berikan bagi kita untuk supaya kita saling mendekati. Ada yang karunia berbahasa roh juga. Nah, bahasa roh ini, ya ini kalau kita mau mungkin agak panjang ya. Mesti ada materi khusus tentang ini, karena ini memang kalau kami di pelayanan di awal ini sangat luar biasa. Ya. Tetapi sederhananya saya mau bilang begini Bapak. Bahasa roh adalah bahasa yang mudah dan bisa dimengerti. Karena Tuhan berkata-kata dengan bahasa manusia, yang manusia bukan bisa mengerti, bukan dengan bahasa yang lain. Begitu ya? Ya, intinya itu. Dari mana kita bisa merasakan itu? Setiap kita pasti bisa. Mungkin ada yang mengalami kesusahan, tidak tahu membuat apa lagi, tinggal tutup mata saja. Mungkin ada banyak orang di sekitar. Kita tutup mata dan kita mengarahkan pikiran hati kepada Tuhan. Kita ada apa dari Tuhan dengan saudara. Tapi kita mengerti ya. Ya. Jangan bahasa yang kita tidak mengerti. Ya. Kalau kami di awal itu dari Maritai sampai Marica, dari Pulau Desa sampai di Pantai, itu bahasa banyak. Ada 40-an bahasa daerah. Tapi kau mengerti, hanya kami yang kadang tidak mengerti. Kau habis ngomong di sini lagi, di sana lain. Tapi kau mengerti, itu bahasa yang dia mengerti. Karena itu Bapak kita harus berhati-hati dengan ini. Jangan sampai kita menuduh dan kita menghakimi bahwa dia bukan mendapat karunia bukan dari Tuhan. Tetapi ternyata sebenarnya betul bahwa Tuhan sedang memberikan kepada dia karunia itu. Makanya kenapa bahasa roh ada yang harus tafsir dia. Menafsirnya kita menjelaskan, ya, dimengerti. Nah inilah Bapak konteksnya, dan kita hari ini juga sebagai jemaat tentunya kita ada dalam berbagai perbedaan-perbedaan ini. Sekarang bagaimana kita baik sebagai jemaat, sebagai para pelayan, ketika menyerapi akan perbedaan-perbedaan ini, kita harus ada dalam satu pemahaman
bahwa semua ini berasal dari satu, yaitu satu roh Tuhan. Tidak berasal dari yang lain. Sehingga itu dapat menolong kita untuk kita terjerumus dalam bahaya perpecahan. Ya, seperti yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Bapak, Mama, dan saudara-saudara sekalian, kita percaya bahwa semua kita memiliki roh yang sama di dalam diri kita untuk melakukan dan berbuat sesuatu bagi Tuhan dalam pelayanan gereja, tetapi juga dalam keluarga, dalam rumah tangga kita. Dalam keluarga dan dalam rumah tangga kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, yang nampak, berarti tadi seperti angin yang tiup daun bunga ini tergoyang. Itulah buah-buah roh. Jadi karunia roh juga harus dibuktikan dengan apa? Buah-buah yang baik. Sesuatu yang keluar itu yang baik. Kalau contoh kita bilang dia punya karunia, tapi dalam kehidupannya berbalik, bertolak belakang, berbeda, ya cukup, jangan menghakimi. Dia sampai bilang, Tuhan tolonglah. Jangan bilang, itu begitu omong di sini besok tersebar semua tahu. Ini sudah mulai perpecahan, mulai terjadi di sana sini. Ya. Bapak, Mama, dan saudara-saudara sekalian, kita belajar hari ini dari firman Tuhan ini bahwa Tuhan memakai kita semua dengan berbagai karunia-karunia yang ada. Apapun dia, siapapun dia, memiliki karunia yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan mau kita pakai itu untuk menjadi satu kekuatan dalam persekutuan, bukan untuk saling membedakan dan terpecah belah, bukan untuk membeda-bedakan. Tetapi kita yakini bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan dari satu roh, yaitu roh Tuhan, untuk menolong dan memampukan kita. Di akhir khotbah ini saya mau sampaikan ilustrasi bagi kita. Sederhana saja, Bapak, Mama, semua siapa yang suka warna merah? Warna merah, ya, cukup jauh dalam hati saja, dalam hati saja, supaya saya tidak tahu, tapi kita tahu. Ya. Siapa yang suka warna kuning? Ya. Siapa yang suka warna hitam? Satu orang bisa buat 3 warna juga, asal jangan lebih dari 3 warna. Siapa yang suka warna apa lagi belum? Putih. Ya, pasti setiap kita punya ketertarikan dengan warna-warna ini, pasti ada. Ya, pasti ada. Nah, warna merah itu Bapak, Mama, identik dengan biasa orang bilang apa? Apa ya? Yang suka warna merah pasti tahu. Berani. Identik dengan warna merah itu berarti dia bertarung, pejuang, semangat, begitu kan? Merah. Yang warna kuning, ya itu yang suka warna kuning pasti tahu ya. Yang warna apa lagi? Hijau, ya itu kedamaian, hijau alam-alam begitu. Ya. Yang warna hitam, ya warna hitam ini mungkin ya ada yang hampir tidak suka tapi ada yang suka juga. Karena bilang hitam ini gelap, tapi itu warna, bukan siang dan malam dari gelap. Ya. Pokoknya ada warna-warna ini, Bapak, kita menyukai, dan warna ini punya karakter masing-masing, berbeda. Mungkin kita yang suka warna merah bilang, warna hitam tidak baik. Kita yang suka warna putih bilang, warna merah tidak baik. Kita yang suka warna hitam bilang, warna coklat tidak baik. Tetapi semua warna ini punya karakter dan punya arti masing-masing. Sekarang saya mau katakan kepada kita, Bapak, kita semua orang Awal, Rote, Timur, Sabu punya tenunan Ada yang pakai tenunan. Bapak mau coba lihat tenunan itu. Bapak punya merah tapi ada warna kuning, putih juga. Itu terdiri dari warna yang berbeda-beda. Tetapi ketika ditenun dari warna yang berbeda-beda itu menjadi sesuatu yang indah. Yang apa? Indah. Yang indah, yang baik dipandang.
Kalau kita hanya pakai dari kepala sampai kaki merah semua, itu bayi dulu mau lihat kepala sakit. Pakai dari atas sampai bawah hitam semua. Oh itu artinya dia mau pikir orang mati di mana? Padahal dia ada mau mall. Pakai kuning semua. Hai, sudah ada warna lain. Tapi coba ada kombinasi warna seperti di tempat pakaian. Lihat bagus ya. Bapak mama jadi saya pikir, bapak kayak baju putih semua ini tidak lain. Ya. Artinya yang saya mau katakan dari ilustrasi ini ada perbedaan-perbedaan ini warna karakter. Tetapi ketika diambil di tenun menjadi sesuatu yang baik, menjadi tenunan indah dan baik dipandang mata. Begitu juga dengan kehidupan, dengan diri kita. Dari setiap perbedaan-perbedaan yang ada, biarkanlah Tuhan menenun itu dalam hidup kita. Sehingga perbedaan-perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah, menjadi satu kekayaan, bukan menjadi satu hal yang menimbulkan konflik dan perpecahan. Karena itu Bapak Mama dan saudara-saudara sekalian, marilah kita merenungkan bagian firman Tuhan. Yakinilah bahwa dalam diri setiap kita ada Roh Tuhan yang mampu memberikan kita karunia untuk melakukan sesuatu yang baik, baik untuk persekutuan gereja maupun di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari duet UPP Mungil.